Perkenalkan, nama saya Jenisa Elsera dengan NIM 2448201117 akan memaparkan tugas kimia organik. Pertama, keton. Keton atau disebut juga badan keton adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh hati saat tubuh memecah lemak untuk dijadikan energi. Proses ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup glukosa, gula darah sebagai sumber bahan bakar utama. Sifat keton termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Tata nama keton, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil, namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on, susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Kegunaan keton, pelarut bahan baku industri aseton, metiletilketon, industri farmasi, nabumeton, sama metadon. Aldehid, metode yang akan digunakan meliputi survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan kepada media dan monitoring berkelanjutan. Tata nama dan kegunaannya, pilih rantai karbon lurus terpanjang dan yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi satu dan lebih diproteskan dibandingkan dengan gugus lain seperti min OH dan C. C-aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Kegunaannya bahan pengawet formaldehid, bahan baku industri dan pangan, asetaldehid, vanilin, industri farmasi, sinamaldehid. Karbohidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON dengan M biasa saja sama atau berbeda dengan N. Ke Sifatnya dan klasifikasinya mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat aktif atom-atom karbon kiral, bentuk siklik. Klasifikasinya monosakarida, oligosakarida, dan polosakarida. Kegunaannya, industri farmasi, selulosa, diglukosa, dekstrosa, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Memiliki sifat sebagai berikut. Ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam dan karboksilat. Tata nama dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H ditambah akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor satu. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad jika senyawa mempunyai dua gugus karboksilat penamaan rantai utama diberi akhiran di OAT. Gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka panorama mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Bila substituen terletak pada karbon 2 dapat diberi dengan nama orto dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama dengan dan para P bila posisi pada karbon 4. Kegunaan dan klasifikasinya. Yang pertama, kegunaan bahan baku industri, industri farmasi, ibuprofen, aspirin, pangan, asam benzoat, pelarut, asetat. Klasifikasinya afifatik, siklik, aromatik. Selanjutnya, lipid. Lipid adalah molekul-molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida sifatnya titik, titik didihnya ASL jenuh dan tidak jenuh pada suhu kamar berwujud padat dan cair. Sifat lipid asam lemak jenuh tidak jenuh kolesterol sterol prenol poliketo.
Kegunaannya industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.